Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Desti Rahayu dari kelas MJ20I dengan NIM 0311520026. Saat ini saya masih menjadi mahasiswi di Universitas Al-Azhar Indonesia, tepatnya program studi manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Untuk memenuhi kewajiban saya sebagai mahasiswi, yaitu ujian akhir semester genap ini pada mata kuliah literasi komputasi dengan Bapak dosen Denny Hermawan. Saya akan mempresentasikan individual assignment saya sebelumnya tentang infografis dan videografis serta blog yang saya buat untuk mencakup semuanya ke dalam situs tersebut. Sebelumnya, yuk kita intip bagaimana sih isi, proses pembuatan, serta kendala yang saya hadapi. Nah, di sini saya akan share screen ke teman-teman blognya dulu. Oke, ini adalah URL-nya, destirahayu14.blogspot.com. Sebelumnya kita sudah kenalan ya. Tambahannya sedikit adalah saya lahir di bulan Desember. Nah, selebihnya teman-teman bisa baca di blog saya ya. Nah, kemudian ada satu persatu yang saya bahas adalah tentang infografis terlebih dahulu ya. Ada satu tema dari 6 pilihan yang ada, yaitu saya pilih sukses berkarir sesuai dengan diri sendiri. Kenapa saya pilih tema yang ini? Alasannya karena lebih relatable dengan diri pribadi saya, juga dengan keadaan teman-teman lainnya ya. Karena sebagian teman-teman saya yang di blended learning sudah bekerja. Tuh, harapan saya untuk kedepannya semoga dari pembahasan ini teman-teman bisa ambil ilmunya, terapan hikmahnya juga. Nah, kemudian di sini ada infografis, sukses berkarir sesuai dengan diri sendiri. Sebenarnya, sukses berkarir itu nggak butuh uang loh, cuma butuh modal mau. Nah, mau ini bercabang nih jadi niat, motivasi, habit, self-love, serta mau berkembang ya. Nah, dari hal ini, saya persempit lagi jadi motivasi, kebiasaan, dan belajar. Motivasi apa sih? Nah, motivasi adalah adanya kemauan dari diri sendiri untuk sukses berkarir. Kemudian ada kebiasaan, harus dimulai dari hal yang positif nih teman-teman, nggak boleh punya hal-hal yang negatif atau buruk. Kemudian ada belajar. Belajar ini dari banyak hal ya, juga dari banyak sumber, bahkan dari orang lain pun kita bisa ambil loh hikmahnya. Kita ambil pelajarannya, kita ambil ilmunya juga. Nah, dari ketiga ini, saya bagi lagi step-stepnya. Motivasi ada apa aja, kebiasaan ada apa aja, belajar juga ada apa aja. Nah, motivasi ini contohnya ada kemauan, semangat, bertanggung jawab, punya mimpi dan aksi, serta fokus. Contohnya nih, saya pengen jadi CPNS, tapi saya nggak mau belajar. Nah, itu namanya mimpi, bukan aksi. Nah, itu nggak selaras dan nggak seimbang. Jadi di sini motivasi ini harus sama-sama balance nih, punya mimpi juga, punya aksi juga. Tuh. Nah, kemudian ada kebiasaan nih, ada berpikir dan bersikap positif, objektif, bersabar dan bersyukur, berani, dan tidak takut gagal. Kemudian ada belajar. Belajar ini kita bisa eksplor kemampuan diri sendiri. Juga kita bisa menerima kritik dan saran, juga pengalaman dari orang lain ya, teman-teman. Nah, pengaplikasiannya ini saya buat dengan aplikasi Canva. Nah, aplikasi Canva itu apa sih? Nah, aplikasi Canva itu adalah aplikasi desain grafis yang menjembatani penggunanya untuk dengan mudah merancang berbagai jenis material kreatif secara online. Kita bisa bikin apa aja, seperti kartu ucapan, poster, brosur, infografis, bikin CV juga bisa loh. CV-nya bisa unik dan jadi kreatif tentunya. Nah, tahapan-tahapannya saya sudah buat di sini, step-stepnya. Kemudian ada elemen-elemen serta teks, gaya, unggahan, dan lain-lain. Ini sebagai bayangan untuk teman-teman nanti bikin di Canva ya. Nah, ini ada di Canva. Kemudian penyimpanannya juga cukup mudah. Saya hampir tidak memiliki kendala dalam membuat Canva ini. Ada bisa disimpan MP4, PNG, JPEG, juga lain-lain. Hanya saja mungkin di keterbatasan ide ya teman-teman. Kalau ide emang harus dari kreativitas diri sendiri. Nah, kemudian di sini ada videografis ya. Di sini saya menggunakan aplikasi Pulpen, di mana aplikasi ini merupakan perangkat video animasi berbasis online yang penggunaannya cukup mudah dan dapat digunakan oleh guru maupun siswa didik seperti kita ini ya. Ini stepnya ada, saya cantumkan di sini, juga ada beberapa tools yang mungkin nanti akan membantu untuk teman-teman pemula seperti saya. Dan ini adalah contoh bayangan nanti teman-teman kalau mau bikin Pulpen ya. Ini yang seperti saya jelaskan tadi, teman-teman bisa ikutin stepnya. Kemudian,
saya memiliki kendala untuk membuat Pluton ini ya, di Pluton adalah jaringan. Jadi jaringannya itu harus stabil. Kalau misalnya jaringan saya nggak stabil, saya bisa ngulang lagi nih animasinya. Saya bisa ngulang 2-3 kali untuk membuat satu animasi ini. Nah, jadi dipastikan, saran saya dipastikan untuk teman-teman memiliki jaringan yang stabil ya. Nah, yuk kita lihat dulu bagaimana sih hasilnya kita menggunakan aplikasi Pluton. Ya, teman-teman, semoga suka ya. Aplikasi ini juga harus di share dulu ya ke dalam YouTube sebelum kita save ke galeri. Itu kelemahannya sih menurut saya. Karena satu aplikasi saya masih yang free, belum yang berbayar. Jadi itu juga merupakan tambahan di sebuah kendala ya. Nah, oke. Gimana nih menurut teman-teman, lebih suka mana? Lebih suka yang infografis atau yang videografis? Kalau saya pribadi sih lebih suka yang ini ya, videografis karena lebih inovatif, bervariatif, serta lebih nyangkut di kepala ya. Nah, demikian dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Juga semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.